Siapa orang-orang yang dicintai oleh Allah, beliau tulis ada 40 karakter orang yang dicintai Allah, ada 40 kelompok orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan di kelompok yang ke-40 itu adalah orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai detik ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap istiqomah, dan mudah-mudahan jalan istiqomah ini bisa kita lakukan sampai akhir hayat kita. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan kajian mengenai kitab Al-Wabilus Sayyib karya Ibnu Qayyim Al-Jauzi, yang kemarin kita sudah bahas tentang keutamaan berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kesempatan malam ini kita akan lebih tekankan lagi tentang keutamaan berzikir itu. Jemaah yang dirahmati Allah, di kitabnya Syekh Abdul Adim Al-Khalafi itu, beliau menulis kitab Ahbabullah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan beliau mencatat ada 40 karakter orang-orang yang kemudian dicintai oleh Allah. Siapa orang-orang yang dicintai oleh Allah, beliau tulis ada 40 karakter orang yang dicintai Allah, ada 40 kelompok orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan di kelompok yang ke-40 itu adalah orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah, beliau memulai tulisan tentang orang yang dicintai oleh Allah yang ke-40 itu didasarkan pada satu riwayat dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Dia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mal ahabbu ila Allah ta'ala, qala antamuta wa lisanuka ratbun min zikrillah ta'ala. Katanya Mu'adz bin Jabal, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling disukai oleh Allah Ta'ala? Lalu kemudian beliau menjawab, engkau mati sedangkan lisanmu basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Bapak dan Ibu sering melihat, sering menonton, karena sekarang sudah ada dokumentasi, tidak seperti dulu. Sekarang kejadian apapun cepat didokumentasi gitu. Nah, Bapak dan Ibu sering menyaksikan orang-orang yang kemudian meninggal dunia dalam keadaan sedang berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang meninggal dunia pada saat membaca Al-Quran. Ada orang yang kemudian meninggal dunia pada saat dia kemudian sedang berzikir dan mudah mengatakan kalimat tauhid. Ada orang-orang yang kemudian saat dia melakukan lisannya bertasbih kepada Allah, lalu kemudian dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah orang-orang yang digambarkan
Orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang saat mati dia bisa kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah sebuah habit, sebuah kebiasaan. Artinya kemampuan seseorang untuk meninggal dunia dengan izin Allah itu, kemudian meninggal dunia dalam keadaan berzikir kepada Allah, itu adalah karena memang sudah kebiasaan dia. Ada habit yang kemudian dia bangun, ya. Dan kita juga bisa menyaksikan sebaliknya, ada orang-orang yang dalam kondisi yang justru berbicara yang tidak baik kemudian meninggal dunia dalam posisi dan sebagainya. Saya ingin menyampaikan satu cerita yang ditulis oleh Dr. Abdul Khalid Al-Aziz itu. Beliau bersama teman-teman dokter di Rumah Sakit Riyadh menulis kitab Al-Qasas Al-Waqi'iyah, ya, cerita-cerita fakta yang di situ diceritakan tentang model-model kematian orang yang ada di rumah sakit. Jadi di rumah sakit Arab Saudi itu beliau bersama dokter-dokter yang lain itu tahu persis, karena memang hampir setiap hari berhadapan dengan orang-orang yang sakit, dan di sana dia menyaksikan banyak orang yang meninggal dunia di rumah sakit itu. Dan tulisan-tulisan cerita-cerita itu kemudian dirangkum dalam sebuah buku bersama dengan dokter-dokter yang lain, cerita-cerita tentang model kematian orang di sana. Salah satunya itu adalah seorang ibu yang meninggal dunia karena kena kanker paru-paru. Tetapi yang justru luar biasa, saat ibu ini kemudian diperiksa oleh dokter itu, dia sudah tidak sadar. Ibu ini yang mengidap penyakit kanker paru-paru ini sudah tidak sadarkan diri. Nah, saat tidak sadarkan diri itu oleh salah seorang dokter itu, kemudian diperiksa, salah satu ceritanya itu adalah diperiksa, biasanya detak jantung gitu ya. Dan ternyata dokter yang memeriksa itu betul-betul merasakan dan mendengarkan di stetoskopnya itu kemudian ada ucapan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Padahal ibu ini sudah dalam keadaan koma, artinya tidak sadarkan diri. Tetapi masya Allah, itu luar biasanya ketika kemudian diperiksa oleh dokter, ternyata didengar oleh dokter itu, kalimat itu tetap kemudian terdengar oleh dokter itu. Sampai kemudian singkat cerita, ibu ini meninggal dunia. Dokter ini kemudian menjadi penasaran apa yang dilakukan oleh ibu ini sampai kemudian meninggal dunia dalam keadaan sedang berzikir pada Allah, padahal lisannya sudah tidak bisa. Tetapi dengar seluruh anggota tubuh ini, artinya ketika diperiksa dadanya itu, lalu kemudian terdengar kalimat tasbih itu. Singkat cerita, Pak dokter ini datang ke keluarga ibu yang meninggal dunia ini, lalu bertanya apa gerangan yang dilakukan oleh ibu itu sehingga kemudian luar biasa, dalam keadaan tidak sadar saja kalimat zikirnya, tasbihnya dan tahmidnya itu kemudian selalu terdengar walaupun tidak bisa untuk diucapkan. Lalu suaminya menyatakan, istri saya itu memang punya kebiasaan puasa Senin Kamis, lalu dia jarang sekali untuk rasan-rasan orang, dia tidak suka untuk gibahin orang. Istri saya paling tidak suka kalau ngerasani orang, dia suka puasa Senin Kamis. Dan memang selalu saya mendengar, karena saya selalu bersama dia, ucapan yang selalu terdengar dari istri saya itu adalah kalimat zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dan ternyata betul bahwa habit kebiasaan itu, hatta dalam kondisi tidak sadar pun, ibu ini kemudian masih bisa didengarkan kalimat itu karena habitnya, karena sudah menjadi sebuah kebiasaan. Nah, barangkali kemudian apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal ketika ditanya amalan apa yang paling dicintai Allah,
Lalu kemudian Rasulullah menjawab, engkau mati sedangkan engkau dalam keadaan lisanmu sedang berzikir kepada Allah. Ini persis sama dengan ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW yang kemudian mengadu curhat, dan ini orang yang sudah agak sepuh, sudah agak tua gitu ya. Artinya dia menyatakan kepada Rasulullah, inna abwabal khair katsira, sesungguhnya pintu-pintu kebaikan itu banyak ya Rasulullah. Wala astati'ul qiyama bikulliha, dan aku tidak mungkin untuk bisa melakukan itu semuanya. Jadi kalau amal-amal itu kan banyak, amal-amal itu banyak, aku tidak mungkin untuk bisa melakukan semuanya karena dia sudah sepuh gitu ya. Fa akhbirni bi syai'in atasabbasu bihi wala tuksir alayya fa ansa. Maka lalu kemudian orang ini menyatakan, beritahukan aku ya Rasulullah sesuatu yang kemudian aku bergantung kepadanya, tetapi tidak usah banyak-banyak gitu kan. Tidak usah banyak-banyak gitu. Tidak usah banyak-banyak sehingga nanti aku lupa untuk melakukan. Lalu apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini sudah hadis yang sudah sering kita dengar dan sudah masyhur, la yazalu lisanuka radban bi dzikrillah taala. Jangan pernah kemudian lisanmu kemudian tidak basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang yang bertanya kepada beliau tentang apa yang kemudian harus diamalkan. Jadi kalau bapak-bapak yang sudah tidak sempat macam-macam melakukan amal itu, kira-kira apa amal yang kemudian ringan tapi kemudian itu sangat bermanfaat dan mudah untuk dilakukan? Maka Rasulullah SAW berpesan, jangan pernah lisanmu tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah habit yang kemudian dibangun oleh Rasulullah SAW. Karena memang di dalam ayat-ayat Al-Quran itu banyak sekali perintah-perintah untuk berzikir kepada Allah yang banyak. Beda dengan amal ya. Kalau amal itu yang paling bagus ya. Ahsanu amala, amalnya itu yang berkualitas. Tapi kalau zikir itu yang banyak. Di dalam Al-Quran misalnya disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbih bukratan wa asila. Ini wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Kenapa? Karena kalau orang itu tidak berzikir kepada Allah, maka dia dekat dengan tanda orang munafik dan kufur. Jadi orang-orang munafik itu sedikit sekali mengingat Allah. Orang-orang kufur juga begitu. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 67 itu disebutkan begitu. Kemudian juga jangan menjadi orang yang lupa kepada Allah, menjadi orang yang lalai kepada Allah. Karena orang yang lupa kepada Allah itu nanti tergolong orang yang fasik dan juga tergolong orang-orang yang merugi. Itu di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 19 dan kemudian Quran surat Al-Munafikun ayat 9. Di Quran surat Al-Hasyr ayat 19 disebutkan, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Jadi kita dilarang untuk menjadi orang yang lupa pada Allah, nanti dilupakan pada diri kita sendiri. Dan orang-orang yang lupa kepada Allah itu adalah orang yang fasik. Orang-orang yang lupa kepada Allah alias tidak pernah berzikir kepada Allah atau sedikit zikirnya kepada Allah, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Sampai-sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kamu, anak-anak kamu bisa membuat lalai dari zikir kepada Allah. Karena orang yang mengerjakan seperti itu maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Ini sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lalai, jangan sampai lisanmu tidak berzikir kepada Allah, apalagi karena
disibukkan oleh persoalan-persoalan harta, bahkan persoalan-persoalan anak, sampai kamu sendiri kemudian lupa kepada Allah. Ini adalah hal yang merugikan. Tadi disebutkan bahwa tergolong orang-orang yang munafik adalah orang-orang yang zikirnya kepada Allah sedikit, termasuk golongan orang-orang yang fasik, karena dia termasuk orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak dan Ibu, inilah motivasi-motivasi yang harus kita bangun mulai sekarang. Jangan sampai kemudian lisan kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belajar dari ibu yang mati tadi karena kena penyakit kanker paru-paru, lalu kemudian dalam kondisi tidak sadarkan diri, masih bisa kemudian terdengar, dan itu sesuatu yang luar biasa, karena dokter-dokter di sana kemudian persis tahu kejadian-kejadian kematian itu. Jadi kalau seandainya di rumah sakit di sini ada banyak kematian, lalu para dokter itu menulis, mencatat kematian-kematian itu luar biasa, baik itu kematian yang baik maupun buruk, walaupun nanti namanya mungkin harus dirahasiakan, tetapi paling tidak menjadi sebuah catatan untuk kita pelajari. Jamaah yang dirahmati Allah, nah konsep zikir ini tidak harus dan hanya untuk laki-laki, ternyata luar biasa, laki dan perempuan juga seperti itu. Maka di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 35 ini, yang sudah kita kenal juga sebagai ciri-ciri orang-orang yang kemudian punya 10 karakter itu, satu diantaranya disebutkan adalah wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Laki-laki atau perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima, maka Allah akan berikan ampunan kepada dia, lalu kemudian Allah akan berikan ujrah, Allah akan berikan pahala yang agung. Jadi laki-laki, perempuan yang sama-sama banyak berzikir kepada Allah, maka Allah akan berikan ampunan kepada dia, dan lalu Allah akan berikan pahala yang besar kepada dia. Itu laki-laki dan perempuan yang tergolong banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekedar saya bacakan hadis Rasulullah dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aiqadar rajulu ahlahu minal laili fa shallaya aw shalla rak'atain jami'an kutiba fi dzakirin Allah katsiran wadzakirat." Luar biasa ini hadis ini. Jika seorang suami, seorang laki-laki membangunkan istrinya di tengah malam, lalu masing-masing melakukan sholat malam atau kemudian berjamaah, maka keduanya dicatat sebagai laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesempatan buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah umurnya sudah sebaya gitu ya, jadi sudah tidak lagi bangunin tengah malam untuk apa gitu kan. Jadi kalau sudah tidak bangunin untuk itu, sudah ya, kesempatan ini. Jadi hamba Allah yang tergolong termasuk orang-orang yang kemudian disebutkan sebagai ahli zikir, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, suaminya membangunkan istrinya di tengah malam, lalu kemudian dia salat sendiri-sendiri 2 rakaat atau salat berjamaah, maka Allah akan catat 2 orang insan ini, laki-laki dan perempuan ini, suami istri ini, sebagai orang yang ahli zikir, yang tadi disebutkan Allah akan berikan ampunan kepada mereka, lalu kemudian Allah akan berikan pahala yang agung buat mereka. Jadi kesempatan ini ya, mulai yang masih belum terjadwal, mulai nanti malam dijadwal ya. Ibu-ibu yang sudah menopause misalnya, itu sudah bisa untuk melaksanakan sholat ya, kesempatan. Dan cara bangunnya yang bagus itu adalah, cara bangun yang bagus itu bangunkan dengan ucapan-ucapan yang baik. Dibangun, dicium keningnya, itu yang bagus. Jadi suami yang baik membangunkan istrinya dengan dicium keningnya, itu luar biasa. Jangan kemudian kakinya ditendang-tendang, "Dek, jaga-jaga." Nah, itu tidak bagus itu. Jadi romantis itu harus dibangun. Masa bangunkan istrinya kaki ke kaki, itu kakinya tarja, "Dek, dek, jaga dek." Itu tidak bagus. Yang bagus itu cium keningnya.
Kalau masih belum bangun juga, maka kemudian dipercikin air ya. Percikin air. Percikin air itu kemudian diusap lalu kemudian dicium. Kalau kemudian suaminya terbalik, suaminya payah, baru datang, ibu yang duluan bangun, maka ibu yang baik bangunkan suaminya, usap lalu kemudian cium keningnya, lalu kemudian bangunkan. Mas, bangun. Nah, kalau tidak bangun dipercikin air ya. Tapi tidak usah disiram pakai air, itu bahaya, itu pertengkaran lagi itu, dan bisa terjadi KDRT itu ya. Jadi awal untuk memulai membangun, Allah akan sebut seorang laki-laki dan perempuan, suami istri yang kemudian termasuk orang yang adz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirat, itu adalah suami istri yang kemudian bangun di tengah malam. Kalau kemarin sudah disampaikan bahwa salah satu kemuliaan Nabi Muhammad SAW, diberikan kemuliaan oleh Allah menjadi orang yang paling terhormat, orang yang paling mulia nanti di akhirat, adalah karena Nabi Muhammad itu adalah punya maqamah mahmudah, itu karena beliau suka sholat malam. Jadi kalau punya kedudukan seperti itu, alangkah indahnya kalau seorang suami istri kemudian selalu membangunkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, kita pernah juga sampaikan kira-kira siapa yang disebut banyak berzikir itu. Kalau Imam Atha itu menyatakan bahwa paling tidak sedikitnya orang disebut sudah berzikir kepada Allah itu adalah setiap selesai salat fardu maka dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu paling tidak. Itu menurut Imam Atha itu cuma itu saja. Jadi selesai salat fardu berzikir. Makanya tanda-tanda orang munafik itu adalah kalau dia tidak punya keperluan, bangun setelah sholat fardu lalu dia tidak berzikir padahal dia tidak punya kepentingan, maka dia termasuk orang-orang yang munafik. Jadi harusnya yang baik itu adalah saat selesai sholat itu paling tidak dia duduk lalu kemudian berzikir dengan zikiran-zikiran yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian menurut pendapat Imam Mujahid, orang itu disebut ahli zikir adalah apabila dia dalam keadaan berdiri berzikir, apabila dalam keadaan duduk dia berzikir, bahkan sampai berbaring pun dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang banyak berzikir kepada Allah. Sedangkan menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan paling tidak di 5 keadaan ini orang itu berzikir maka dia sudah disebut sebagai ahli zikir. Apa itu? Yang pertama adalah selesai salat fardu dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia punya zikiran, dia punya wiritan, dia punya amalan yang dia lakukan pada saat pagi dan sore. Pagi itu sudah disebutkan kemarin bahwa selesai salat subuh, lalu kemudian sore itu setelah salat asar menjelang sampai menjelang maghrib. Yang pagi itu adalah selesai salat subuh sampai kemudian menjelang salat duha. Itu adalah waktu-waktu berzikir. Jadi yang kedua, orang ini punya amalan, punya kebiasaan dia berzikir kepada Allah setiap pagi dan sore. Yang ketiga adalah orang ini pada saat mau tidur dia berzikir kepada Allah. Dan yang keempat, orang ini bangun dari tidur pun berzikir kepada Allah. Sedangkan yang terakhir, yang kelima, orang ini setiap keluar rumah dia selalu berzikir kepada Allah. Termasuk kemarin sudah kita bahas masuk rumah. Jadi di 5 keadaan ini menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu orang ini sudah disebut ahli zikir. Saat salat fardu dia berzikir pada Allah, lalu dia punya zikiran pagi dan petang, lalu dia kemudian mau tidur berzikir, bangun dari tidur berzikir, lalu kemudian setiap keluar rumah dia berzikir pada Allah, maka itu sudah disebut sebagai ahli zikir. Jemaah yang dirahmati Allah, maka kita ingin pada kesempatan ini menyampaikan kelanjutan dari pendapat dari Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitab Al-Wabilus Sayyib itu, setidaknya apa saja keutamaan orang yang berzikir itu. Yang pertama beliau sebutkan, lanjutan yang kemarin itu, diantaranya adalah orang yang sibuk berzikir, Allah Subhanahu wa taala akan beri apa yang dia minta tanpa dia harus minta. Jadi karena dia tidak sempat meminta kepada Allah, karena sibuk dia berzikir kepada Allah,
tidak sempat berdoa kepada Allah, dia sibuk saja berzikir, maka Allah akan berikan kepada dia hajat dia sama seperti orang yang berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, yang terbaik diberikan pada dia. Sebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syagalahu zikri am mas'alati a'taituhu afdalu ma u'tiyas sa'ilun. Barang siapa yang sibuk berzikir, menyebut dan mengingatku sehingga tidak sempat berdoa kepadaku, niscaya aku memberinya anugerah terbaik yang kuberikan kepada orang-orang yang berdoa. Jadi orang yang disibukkan dengan zikir dan tidak sempat berdoa, maka Allah akan berikan dia sama seperti orang yang berdoa yang terbaik. Jadi kemarin sudah disebutkan oleh beliau bahwa membaca Al-Quran itu lebih baik dari zikir. Zikir itu lebih baik dari berdoa. Kalau itu kemudian tiga-tiganya dilihatkan. Tetapi kemudian bahwa masing-masing punya waktu dan tempatnya. Tetapi secara umum, orang yang kemudian disibukkan baca Al-Quran saja, baca Al-Quran, itu jauh lebih baik dari zikir dan berdoa. Allah akan berikan juga hajatnya dia. Tapi kalau ada orang yang kemudian berzikir tanpa sempat kemudian berdoa, maka Allah akan berikan seperti orang yang berdoa. Itu kalau kedudukan dari tiga itu. Tetapi secara umum, ketiga-tiganya punya tempat dan waktu masing-masing. Jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua, zikir itu akan menyelamatkan dari azab Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, yang diriwayatkan secara marfu, beliau menyatakan, ma'amila adamiyun amalan anjalahu min azabillah azza wa jalla min dzikrillah ta'ala. Seorang anak keturunan Adam tidak akan melaksanakan satu amalan yang lebih mampu menyelamatkannya dari azab Allah azza wa jalla daripada zikir menyebut Allah ta'ala. Jadi zikir itu bisa menghindarkan orang, kemudian menjauhkan diri dari azab. Kemudian berikutnya adalah hebatnya zikir ini, jamaah yang dirahmati Allah, punya keutamaan-keutamaan yang pahala zikir ini ternyata diberikan kepada orang yang berzikir itu punya pahala yang besar dibandingkan dengan amalan-amalan yang lain. Kelihatannya ringan, tapi kemudian pahalanya, nilainya sama dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang utama. Mari kita perhatikan misalnya, contoh saja. Beberapa hadis saya ingin bacakan. Pertama, riwayat dari Abu Hurairah. Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah kanat lahu adlu isra riqabin wa kutibat lahu mi'ata hasanatin wa mahyat anhu mi'ata sayyiatin wa kanat lahu hirzan minas syaitan yaumuhu dhalika hatta yumsiya walam ya'ti ahadun bi afdali mimma ja'a bi illa rajulun amal atsar minhu. Coba perhatikan, ini contoh saja. Zikir itu ternyata pahalanya itu luar biasa, sama dengan amalan-amalan yang kemudian bisa dilakukan oleh orang-orang yang bisa bekerja itu, melakukan amalan yang aktif itu, produktif itu. Misalnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu 100 kali, maka Allah akan berikan ganjaran kepada orang ini setara dengan membebaskan 10 budak. Dituliskan kepadanya 100 kebaikan, lalu dihapuskan 100 kejelekannya, dan dia akan dilindungi dari setan pada hari itu hingga sore hari. Rasulullah menyatakan tidak ada seorang pun yang bisa melakukan sesuatu yang lebih baik daripada yang dilakukannya kecuali orang yang melakukan amal yang banyak lebih dari itu. Coba Bapak dan Ibu bisa perhatikan. Jadi saya baca kitab yang menarik itu tentang matematika pahala.
matematika pahala. Walaupun ada orang tidak usah mikir-mikir pahala, tapi orang yang berilmu itu kemudian mempraktekkan ini luar biasa sebenarnya. Orang yang kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ada takarannya, maka itu menjadi muqayyad. Jadi zikir itu nanti ada dua, zikir mutlak dan zikir muqayyad. Nah, zikir muqayyad, nah muqayyad ini ada takarannya. 100 kali dalam satu hari, maka dia setara pahalanya dengan membebaskan 10 orang budak. Lalu Allah akan berikan catatan 100 kebaikan buat dia, dan 100 kejelekannya akan dihapus oleh Allah. Dan Allah akan melindungi dia dari godaan setan sampai sore hari. Apa ndak hebat itu? Ini kan hal kecil, tapi seberapa sempat orang itu kemudian mau membaca zikiran seperti ini. Kadang-kadang kemudian tidak sempat, atau kemudian sok sibuk, atau kemudian ngabisin waktu. Nah, padahal kalau itu dipraktekkan cuma berapa menit, ya. Maka kalau kemudian dalam takaran Al-Quran, zikir dan doa, orang yang baca Al-Quran itu sibuk menyempatkan diri baca Al-Quran, maka itu luar biasa. 15 menit, 20 menit dia baca Al-Quran seolah-olah terkurangi, tapi sesungguhnya ketika dia baca Al-Quran, Allah akan berikan banyak jalan keluar dari masalah-masalahnya. Ketika ada orang ditanya, kok ndak baca Al-Quran? Sibuk engkau, tak sempat. Sibuk, hebat kan? Sibuk engkau, tak sempat. Karena nanti kalau baca Al-Quran itu kan mengurangi waktu, seolah-olahnya begitu. Padahal ternyata ketika dia baca Al-Quran, dia punya persoalan, dia punya masalah, maka dengan membaca Al-Quran itu Allah akan berikan keberkahan. Waktunya juga akan semakin panjang buat dia, ya. Nah, termasuk diantaranya orang yang kemudian berzikir kalimat ini 100 kali, hebat sudah pahalanya dari Allah. Berikutnya disebutkan di situ juga, mangqala subhanallah wa bihamdi fi yaumin mi'ata marrah huttat anhu hatayahu wa in kanat misla zabadil bahri. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam sehari, maka dihapuskan kesalahan-kesalahannya sekalipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dua zikiran ini saja kalau istiqomah itu sudah luar biasa. Padahal kita masih bisa melakukan zikir yang lain. Yang kira-kira merasa banyak dosa, banyaklah subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi 100 kali. Itu walaupun dosanya sebanyak buih di lautan akan terhapus. Tapi ini masalahnya lagi masalah ingat istiqomah acik apa tidak. Siapa yang tidak tahu hadis ini? Mungkin dulu sudah pernah kita dengar, tapi acik tidak. Banyak yang tidak acik, banyak yang melupakan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, riwayat dari At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yumsiya wa idza asbaha raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula kana haqqan 'ala Allahi ayyurdiyahu." Barang siapa yang saat memasuki waktu sore dan waktu pagi mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, maka Allah pasti akan membahagiakannya, karena Allah sudah ridha pada orang ini. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu kan banyak yang cari bahagia, tidak ketemu bahagianya. Ternyata mungkin selama ini saat kita memasuki waktu pagi atau kemudian memasuki waktu petang tidak membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, paling tidak seperti itu. Nah, kalau itu dibaca, bahagia sudah. Selama ini kan orang-orang cari bahagia, kok mata bahagia kun perak pikir tak bahagia, tapi kemudian tidak baca zikiran ini misalnya. Rahasianya di sini misalnya. Saat dia memasuki waktu pagi dia membaca itu, lalu kemudian pada saat dia memasuki waktu petang dia juga membaca itu. Berikutnya
Riwayat Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini saya berikan contoh-contoh kecil bahwa ternyata luar biasa zikiran itu. Man qala hina yusbiha au yumsiya, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Perhatikan, a'taqallahu rub'ahu minan nar wa man qalaha marrataini a'taqallahu nisfahu minan nar wa man qalaha salasan a'taqallahu salasa arba'ihi minan nar wa man qalaha arba'an a'taqahullahu ta'ala minan nar. Siapa yang di pagi hari atau sore hari, ini pilihan, pagi atau sore hari mengucapkan Allahumma inni asbahtu pada saat pagi itu, ushiduka wa ushidu amalata arsika wa malaikataka wa jami'a ahlika annaka antallahu la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluk, maka orang ini kalau sekali saja baca itu, Allah akan bebaskan seperempat dirinya dari api neraka. Dan kalau dia mengucapkan 2 kali, maka Allah akan bebaskan setengah dirinya dari api neraka. Dan kalau dia mengucapkan 3 kali, maka Allah akan bebaskan 3/4 dirinya dari api neraka. Dan bila dia mengucapkan 4 kali, maka Allah akan bebaskan darinya dari api neraka. Ini kan tawaran-tawaran yang sudah jelas sebenarnya ya. Cuma kadang-kadang kita ini tidak membaca itu. Makanya ada yang sederhananya itu lalu kemudian dikumpulkan zikiran pagi dan petang. Nah, itu semuanya terrangkum dalam yang disebutkan di situ ya. Nah, saya ingin sampaikan, jadi kalau kita perhatikan hadis ini, bahwa ternyata ada takaran. Ada kalau 1 kali, tadi disebutkan kalau baca itu 1 kali maka dibebaskan 1/4. Kalau kemudian 2 kali, setengah diri kita dibebaskan dari api neraka. Kalau kemudian 3 kali, 3/4. Dan kalau kemudian 4 kali dibaca, maka dibebaskan dari api neraka. Berarti ada takaran. Dan inilah kemudian menjadi dasar juga ada yang namanya zikir itu 2, zikir mutlak dan zikir muqayyad. Zikir mutlak itu adalah zikir yang diperintahkan tetapi tidak ada jumlahnya, kemudian tidak ada kemudian waktunya. Zikir ini tidak ditentukan berapa kali dibaca. Itu namanya zikir mutlak. Dan tidak perlu kemudian kita cari-cari cara-cara sendiri. Lakukan saja kalau itu tidak ada aturan. Itu namanya zikir mutlak. Karena ini adalah merupakan kemurahan. Ini kemurahan Allah, ini kemudahan Allah. Allah tahu bahwa manusia itu, hamba-hamba Allah itu berbeda-beda dalam waktu dan kesempatan. Sehingga kemudian ini kemudahan, itu namanya zikir yang tidak terkait dengan jumlah tertentu, apalagi dengan gerakan-gerakan dan kemudian hal-hal yang kemudian masih dipersoalkan ya. Saya sampaikan model-model yang seperti itu, saya sampaikan karena ada orang yang berzikir itu dengan tanda-tanda seperti misalnya harus kemudian khusyuk, lalu kemudian menari-nari, berdiri sambil kemudian melupa, sampai model-model seperti itu. Saya ingin sampaikan, Asma binti Abu Bakar itu bercerita begini. Dia berkata, dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, keadaan mereka seperti yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an itu. Air matanya bercucuran lalu kemudian ketakutan. Kemudian ada yang menyatakan kepada Asma binti Abu Bakar, kalau sekarang itu ada orang yang kemudian baca Al-Quran sampai pingsan-pingsan, sampai luar biasanya begitu. Tapi apa yang dijawab oleh Asma binti Abu Bakar? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ibnu Umar pernah melewati seseorang yang kemudian dia itu ahli Quran katanya, tapi dia setiap baca Allah terpingsan, Allah pingsan. Lalu kemudian apa jawab Ibnu Umar? Kami ini, kata Ibnu Umar, lebih takut kepada Allah. Kami para sahabat lebih takut kepada Allah, tetapi kami tidak pernah seperti itu, tidak sampai menjadi orang yang gulu seperti itu. Kemudian dia mengatakan sesungguhnya setan itu masuk ke dalam tenggorokan salah seorang dari mereka, karena kami tidak seperti itu dahulu. Kami bersama Rasulullah dan para sahabat tidak sampai seperti itu. Maka
inilah yang kemudian dijadikan alasan oleh Asy-Syatibi itu dalam Al-I'tisamnya itu, ya, berzikir pada Allah itu khusyuk, tetapi kemudian tidak usah berlebih-lebihan. Dengan jalan kemudian berdiri, menari-nari, melupakan, jangan-jangan setan yang masuk. Hati-hati itu. Ya. Kami ini, kata Ibnu Umar, kami ini loh merasa lebih takut kepada Allah. Kami ini lebih takut kepada Allah. Tapi tidak, bahasanya enggak seperti itu juga gitu. Tidak sampai segitunya kemudian melupakan seperti itu. Nah, adapun kemudian di dalam ayat-ayat Al-Quran itu menyebutkan bahwa saat kemudian bacaan-bacaan Al-Quran, bacaan-bacaan kemudian ada Allah di situ disebutkan, maka kemudian hati mereka menjadi kemudian bertambah imannya dan bergetar, iya, tetapi itu adalah bagian dari ma'rifatullah yang kemudian benar, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami ini pernah menangis sampai kemudian di riwayat Irbad bin Saniyah itu, wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan bagigatan darafat minhal uyun wa ujilat minhal qulub. Rasulullah pernah menasihati kami dengan kalimat yang sangat menyentuh sehingga saya lihat katanya Irbad bin Saniyah itu semuanya banyak yang menangis, sarungnya kemudian begini, menangis, semua banyak menangis. Tapi tidak ada satupun di antara kami yang kemudian lebih dari itu. Kami takut semuanya. Kami tidak berteriak-teriak, menginjak-injak kaki kami, berdiri-diri lalu kemudian menari-nari sampai kami kemudian melupakan diri, tidak. Yang kami lakukan, yang kami lihat pada saat Rasulullah menasihati itu, kami semuanya menangis, takut kepada Allah, tetapi tidak seperti itu. Itu barangkali sebuah pelajaran buat kita bahwa ternyata di balik kehidupan kita keseharian ini, tadi di awal sudah disebutkan, ada amalan sederhana, amalan yang kecil, tetapi itu punya efek yang luar biasa kepada kita. Nanti akan kita kupas lebih lanjut bagaimana kemudian zikir itu punya pengaruh besar terhadap diri kita sehingga kemudian kita merubah, termasuk membersihkan hati kita. Efek dari bacaan-bacaan zikir itu tidak hanya sekedar zikirnya ternyata, tetapi pengulangan. Ada kemudian zikir yang muqayyad, yang ditentukan, seperti misalnya habis salat fardu kita baca tasbih 33 kali, kita baca kemudian tahmid 33 kali, lalu kemudian kita baca takbir 33 kali, itu namanya zikir muqayyad. Artinya sudah ditentukan jumlahnya. Ya, seperti tadi yang 4 kali, ada yang kemudian 7 kali. Itu semua ada sudah dari Rasulullah SAW. Kalau itu dilakukan sesuai dosisnya, kalau Pak Dokter itu ngasih dosis ini loh, ini 3 kali, ini 7 kali, ya kalau menurut dokter bagus lah. Allah Subhanahu wa taala sudah mendesain bahwa orang-orang yang berzikir dengan zikiran-zikiran tadi, ada yang zikir mutlak, artinya tidak ditentukan berapa jumlahnya, silakan sebanyak-banyaknya. Lalu kemudian ada yang kemudian zikir yang muqayyad, yang ditentukan sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi, maka lakukanlah seperti itu. Insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang nanti tergolong ahli zikir, laki dan perempuan, karena kita kemudian termasuk orang-orang yang selalu menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah kalau habit kita, kebiasaan zikir kita ini sampai kemudian disebutkan tadi, salah satu kelompok orang yang dicintai oleh Allah adalah kelompok orang-orang yang mati dan lisannya berzikir kepada Allah. Bahkan ketika lisannya tidak mampu berzikir kepada Allah, anggota tubuh lainnya yang menjadi saksi terhadap kebiasaan dia berzikir kepada Allah akan terus bertasbih, bertahmid, bertakbir kepada Allah, karena itu bagian dari kebiasaan. Silakan kebiasaan istighfar terus, silakan. Mau baca tasbih terus, silakan. Mau bersalawat kepada Rasulullah sepenuh waktu, silakan. Yang penting adalah kalimat-kalimat itu adalah kalimat-kalimat thayyibah. Barangkali dengan habit kita, kebiasaan kita memilih itu, nanti Allah akan golongkan kita termasuk orang-orang yang kemudian banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah suatu saat pada waktunya nanti dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.